Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Selamat tinggal Jakarta. 9 tahun. 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak habisi 2024. Semangat. Semangat. Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke. Setuju. Orang kok dukung tak habisin di desaku. Iya. Di desane Riko kabeh. Nggih, nggih Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Ada 40.000 kepala desa yang berkumpul di gedung DPR MPR nanti ke istana. Kurang mantap. Para kader seluruh Indonesia yang saya cintai, saya Muhammad Toha, ya, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Hei, catat, pilih lagi, catat. Di Komisi 2 dan juga di Badan Legislasi. Alhamdulillah. Pas untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Jadi setelah pertemuan di Komisi 2 kemarin, kemudian wakil-wakil dari panjenengan semuanya ketemu Badan Legislasi pada hari ini. Semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. DPR duduk karena kami, Presiden duduk karena kami. Apakah salah kami seorang kepala desa menuntut hak kami? Jabatan kami 9 tahun bukan untuk pribadi kita, tetapi membangun negara dari desa terlebih dahulu. Itu pedoman Bapak Presiden kita. Apakah 6 tahun cukup membangun desa? 9 tahun yang cukup bagi kita untuk membangun desa. Oleh karena itu, siapa yang memberikan kewajiban kami hari ini, kita doakan kepada Allah supaya dijaga oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak mendukung kewajiban kami, semoga dilanggar oleh Allah. Setuju? Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat semua, para kades seluruh Indonesia yang saya cintai, saya Muhammad Toha, ya, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan saya di Komisi 2 dan juga di Badan Legislasi. Alhamdulillah. Pas untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah pertemuan di Komisi 2 kemarin, kemudian wakil-wakil dari panjenengan semuanya ketemu Badan Legislasi pada hari ini. Semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan.
Allahu Akbar. Ya, revisi 2023. Ya, betul. Hidup PKB. Hidup PKB. Allahu Akbar. Hidup PKB. Saudara saya sekalian, Pintu gerbangnya pas. Saya Muhammad Toha, ya, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan saya di Komisi 2 dan juga di Badan Legislasi. alhamdulillah. Pas untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah pertemuan di Komisi 2 kemarin, kemudian wakil-wakil dari panjenengan semuanya ketemu Badan Legislasi pada hari ini. Semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarman Ki Temang, salam. Oke sahabatku, Sarman Ki Temang, pemerhati desa, rekan-rekan perangkat, rekan-rekan kepala desa yang berbahagia, yang sedang pesimis, yang sedang optimis, yang sedang gundah gulana, menerima kritikan, menerima hujatan, mungkin juga ada yang menerima dorongan semangat. Oke sahabatku, kali ini sini saya ingin menjelaskan tentang rancangan undang-undang tentang desa, di mana rancangan undang-undang ini banyak sekali disindir, ya. Bahkan akhir-akhir ini, dalam jangka minggu ini, kita ini diturunkan mentalnya bahwa rancangan undang-undang ini tidak diterima atau tidak masuk program legislasi nasional. Padahal kita sudah berjuang, kita sudah beberapa kali ke Jakarta. Terakhir pada waktu itu sekitar hampir 10.000 kades kita ke Jakarta, unjuk rasa ibaratnya, ya, menyampaikan pendapat. Kita diterima oleh perwakilan DPR dan kita dijanjikan bahwa rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 nanti akan masuk prolegnas. Sampai beberapa kali kita alhamdulillah, sampai beberapa bulan kita masih optimis. Dan baru-baru ini saja, belum lama, banyak sekali video beredar pada rapat DPR atau mungkin dengan anggota DPR atau mungkin unsur pimpinan DPR yang menjelaskan bahwa rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tidak masuk prolegnas. Kita kalang kabut, kita down, ya. Kok begitu? Baiklah sahabatku, sebelum saya menjawab komen-komen, menjawab sindiran-sindiran tentang rancangan undang-undang yang tidak masuk prolegnas, saya ingin jawab tentang prolegnas itu apa sih? Kita hanya bicara tentang prolegnas, program legislasi nasional, mungkin kita tahu katanya, kata dari prolegnas itu kita tahu. Tetapi apa sih unsur yang ada di dalamnya? Saudaraku, pada dasarnya memang penyusunan rancangan undang-undang ini
merupakan atau suatu program legislasi nasional yang memang kebanyakan ini harus masuk di dalam prolegnas. Hampir semua rancangan undang-undang masuk prolegnas. Namun demikian perlu diketahui bahwa apa saja sih sebenarnya tahapan dari prolegnas. Yang sebenarnya yang pertama adalah tahapan tentang kompilasi, tentang penyerapan aspirasi, rancangan, keinginan, apa yang akan dibuat. Nah inilah ya. Kemudian yang kedua tentang tahap klasifikasi atau tentang sinkronisasi permasalahan. Keinginan membentuk suatu ini ya, maka disinkronisasi ya, diklasifikasi masuk Badan Legislasi Nasional yang membidangi masalah apa. Kemudian yang ketiga tahap konsultasi, komunikasi dan sosialisasi. Dari program kompilasi, kemudian ada sinkronisasi, kemudian ada yang namanya sosialisasi tentang apa rancangan undang-undang yang akan dibuat. Kemudian yang keempat adalah tahapan penyusunan naskah. Setelah kita menemukan titik terang apa undang-undang yang akan dibuat, maka kita akan menyusun naskah. Judul undang-undangnya itu kira-kira apa, pasalnya seperti apa, konsiderannya isinya seperti apa, disusun oleh panitia kerja biasanya. Kemudian yang kelima adalah tahap pengesahan di dalam rapat paripurna DPR bersama pemerintah. Inilah saudara, inilah yang namanya balik Badan Legislasi Nasional, prolegnas, program legislasi nasional. Inilah rancangan undang-undang ini tidak masuk susunan demikian ini. Ini yang menjadi tanda tanya, yang menjadi perdebatan, yang menjadi sindiran, bahkan banyak yang pesimis akhirnya. Baiklah saudaraku, tentang dasar dari prolegnas ini adalah dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah merupakan proses ya dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang memang mulai dari penyusunan, perumusan, teknik, sampai dengan pengesahan, bahkan sampai dengan penyebarluaskan informasi bahwa ada undang-undang ini kepada masyarakat. Sekalipun kalau yang namanya undang-undang begitu disahkan, orang akan dianggap tahu. Tetapi ini juga perlu penyebarluasan informasi. Inilah prolegnas yang saya maksud, agar saudara paham. Lalu apakah undang-undang atau peraturan perundang-undangan boleh di luar prolegnas? Apakah undang-undang bisa terbentuk di luar program legislasi nasional? Apakah undang-undang harus masuk prolegnas? Saudaraku, jawaban saya adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu tidak harus masuk prolegnas. DPR dan pemerintah atau presiden masih dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Dalam keadaan mungkin tertentu ya ini keadaan luar biasa dan adanya urgensi dari kepentingan yang sangat mendesak atau kepentingan umum. Kemudian di dalam pasal 111 khususnya ayat 3 peraturan DPR di nomor 1 tahun 2014 menyebutkan rancangan undang-undang dapat diajukan di luar prolegnas. Ya. Rancangan undang-undang dapat diajukan di luar prolegnas. Ini harus meliputi misalkan meratifikasi konvensi
internasional ya, adanya undang-undang atau peraturan internasional yang harus Indonesia mengikuti, maka dibuatlah undang-undang di Indonesia meratifikasi undang-undang internasional. Kemudian juga mungkin mengisi kekosongan hukum, ada suatu aturan yang belum ada, belum diisi, maka karena mendesak bisa dibuat peraturan undang-undangan atau bisa dibuat undang-undang. Kemudian yang ketiga, untuk mengatur keadaan luar biasa, mungkin kemarin ada COVID atau kemarin mungkin ada kejadian luar biasa, bisa pemerintah atau DPR segera membuat peraturan perundangan tanpa melalui jalur prolegnas. Kemudian untuk bisa mengatur keadaan tertentu, kepentingan tertentu. Nah, ini saudaraku. Mudah-mudahan kita ini masuk di sini, dimasuk di luar jalur prolegnas. Jadi jangan pesimis ya. Jangan pesimis, jangan minder, jangan a priori. Sekalipun banyak sindiran, mari kita berjuang ya. Jadi undang-undang atau rancangan undang-undang bisa lewat jalur di luar prolegnas. Usulan rancangan undang-undang di dalam prolegnas dari DPR nanti ini di luar prolegnas, maka diajukan oleh DPR atau pemerintah, diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi dan badan legislasi yang kemudian dibahas oleh badan legislasi. Anggota badan legislasi menyetujui urgensi, setuju ini undang-undang ini, urgensi dari rancangan undang-undang di luar prolegnas. Maka badan legislasi akan menyusun atau mengundang ya menteri-menteri terkait untuk bisa membahas urgensi dari usulan rancangan undang-undang yang di luar tadi prolegnas dalam rapat kerja. Jadi saudaraku, bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014, walaupun seandainya tidak lewat jalur prolegnas juga tidak apa-apa, masih bisa lewat jalur lain. Sahabatku, mari kita kawal rancangan undang-undang ini agar sejalan dengan kehendak, kepentingan perangkat desa, kepentingan kepala desa, perangkat BPD, kepentingan masyarakat desa. Karena di sini bukan hanya mengatur tentang jabatan kepala desa, tidak hanya mengatur tentang status perangkat desa, tetapi juga mengatur tentang keuangan desa, tentang dana desa, di mana tujuan dari dana desa adalah untuk bisa membangun desa, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sahabatku, undang-undang ini memang sangat perlu. Sahabatku, itulah, jangan pesimis bahwa rancangan undang-undang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih bisa disahkan, masih bisa dibahas, disahkan walaupun tidak masuk prolegnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.